Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang beriman, baik yang ada di studio maupun di luar studio atau khususnya di Kabupaten Kendal, marilah kita senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan kesempatan itu kita bisa bersua kembali dalam acara tayangan SMK TV atau TV SMKC yang pagi ini saya alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan tausiah yang saya beri judul adalah menjaga lisan. Saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, lisan adalah organ tubuh yang kecil. Namun ketika lisan ini kita gunakan, kita lisankan, kita sampaikan kepada orang lain, dampaknya luar biasa. Baik dampak yang bermanfaat maupun dari segi madorotnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita semuanya dengan hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam sama sekali. Jadi hadis ini mengisyaratkan dan disampaikan kepada kita agar kita bisa menjaga lisan kita atau pembicaraan kita. Jadi kalau kita bisa berkata yang baik silakan. Tetapi kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Karena diam itu adalah emas. Daripada kita bicara ngalor ngidul kemudian sampai menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, maka yang kita dapat adalah dosa. Jadi berkatalah secukupnya, berkata yang baik secukupnya, tidak usah ditambah dan dikurangi, itu lebih baik. Pernah suatu kisah Imam Malik radhiyallahu anhu, seorang imam mujtahid, beliau ditanya oleh banyak orang ketika mengadakan pengajian, ditanya oleh orang, ada 40 pertanyaan dari orang, tetapi beliau menjawab hanya 8 pertanyaan. Jadi artinya dari 40 pertanyaan yang dijawab hanya 8. Ketika orang itu bertanya, ya, banyak orang yang bertanya kepada beliau, wahai imam, kenapa pertanyaan 40 kok hanya dijawab 8? Jadi kata Imam Malik, kenapa 40 pertanyaan tidak saya jawab, hanya 8? Karena apa? 8 jawaban itu yang saya sesuaikan dengan kemampuan Anda. Jadi kalau seandainya 40 pertanyaan saya jawab semua, saya khawatir Anda tidak paham, bahkan Anda bingung. Jadi jawaban soal itu saya sesuaikan dengan kemampuan kalian. Jadi apa yang dikatakan Imam Malik ini betul. Jadi sesuatu yang kira-kira tidak bermanfaat tidak perlu kita sampaikan. Kita menyampaikan sesuatu harus disesuaikan dengan kadar kemampuan berpikir seseorang. Kemudian ada lagi hadis lain, yaitu tentang pentingnya menjaga lisan, ya. Yaitu apabila lisan kita jaga, kita rawat di dalam pembicaraan, maka kita sama dengan telah menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang muslim adalah orang yang dimana orang-orang muslim di sekitarnya selamat dari lisan dan tangannya. Begitulah pentingnya menjaga lisan. Saudara sekalian yang berbahagia, di dalam era modern ini, terutama di era IT, ya, banyak orang menggunakan media-media sosial, sehingga
arti lisan ya, makna lisan ini sudah berkembang. Jadi bukan lagi sesuatu yang diucapkan lewat kata-kata, tetapi lisan sudah diartikan sebagai bentuk tulisan. Jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada saudara sekalian, di dalam era IT terutama medsos ini, marilah kita gunakan tangan kita ini ya, setiap menulis harus menulis yang baik. Tidak usah sering mengomentari hal-hal yang tidak perlu. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini di mana sedang berlangsung hajat nasional, yaitu tentang Pilpres ya. Di mana kita sering menyaksikan di medsos banyak tayangan-tayangan saling menghujat, menghina ya kan, paslon satu dengan yang lain, maka kita hindari. Kita sebagai orang pendidik atau pelajar harus bisa menilai mana perkataan yang baik, mana yang tidak. Jangan kita terjerumus atau terjebak pada hal-hal seperti itu ya. Jadi kita sering menyampaikan tulisan-tulisan di mana tulisan itu justru tidak menyenangkan, bahkan bisa menyinggung orang lain. Ketika menyinggung orang lain, apa yang terjadi? Maka bisa jadi kita terkena pasal Undang-Undang IT dan kita bisa dituntut pidana. Jadi maaf saya sampaikan ya, jadi supaya dimengerti oleh kita semua. Jadi marilah kita jaga lisan kita, baik tutur kata maupun tulisan-tulisan. Kita katakan sesuatu yang baik dan kita tulis sesuatu yang bermanfaat. Jadi hindarilah perkataan atau tulisan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kemudian yang lain, lisan ini juga bisa jadi berdampak pada hal yang disebut bullying ya, atau perundungan ya. Kita banyak mendengar kabar di berita-berita ya, di medsos ya, bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi bullying. Jadi ucapan-ucapan yang bernada kasar, menghina, kemudian menyakiti orang lain. Ya, perkataan, perbuatan atau apa sajalah yang dikira bisa menyakiti orang lain kita hindari. Jadi bullying itu dihindari. Karena apa? Di dalam Al-Quran juga disebut ya oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairon minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, ini kata Allah, janganlah kalian menghina ya suatu kaum dengan kaum yang lain, terhadap kaum yang lain ya. Siapa tahu boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada kita. Kemudian janganlah seorang wanita atau para wanita menghina kaum wanita yang lain. Karena apa? Boleh jadi wanita-wanita yang kita hina itu lebih baik daripada kita-kita yang menghina. Kemudian yang lain juga dihindari hibah ya. Hibah itu bahasa Jawanya ngeledengi, ngerasani ya. Karena orang yang menghibah itu sama dengan telah memakan bangkai saudaranya ya. Jadi la yaghtab wala yaghtab ba'dukum ba'dho ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Nah, itu ada dalam Al-Qur'an ya. Jadi hindarilah hibah, ngerasani ya, apalagi sampai menfitnah. Demikian saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi ternyata dampak ya lisan kita ini yang wujudnya kecil tapi luar biasa. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, seperti kita misalnya mengajarkan ilmu, menasihati sesuatu yang baik kepada orang lain, kemudian orang lain mengamalkan apa yang kita sampaikan, ini dampak manfaatnya luar biasa. Tapi sebaliknya, jika lisan kita gunakan sesuatu yang jelek, apalagi sampai menyakiti orang lain dan orang banyak, maka dampaknya bagi kehidupan kita adalah luar biasa ya, luar biasa tidak baiknya. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan ya, meskipun sedikit dan sebentar, banyak manfaatnya untuk kita semua, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.